Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kepada teman-teman semuanya, ayah, bunda semuanya. Alhamdulillah dengan narasumber juga Bunda Aning di PAUD Gajah Mada Cetar Klaten. Dan di hari yang cerah ini, di hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, kita akan sinau bareng ya, bersama-sama tentang mengenal fitrah best education. Orang tua hebat mendidik anak sesuai fitrah. Nah, tentunya penasaran kan semuanya apa yang bisa kita gali bersama, bisa kita pelajari bersama tentang bagaimana mendidik anak sesuai fitrah ya. Nah, tidak lama ya, kita bisa buka ya kegiatan kita hari ini bersama-sama dengan membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan mengawali kegiatan kita dengan membaca basmalah, Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan kita mendapatkan kemanfaatan dari sharing kita hari ini. Ya, alhamdulillah. Untuk berikutnya kita bersama-sama akan mengkalamkan wahyu ilahi tentang surat Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 19. Yuk kita bersama-sama, kita buka Al-Quran kita dan kita baca bersama-sama ya. Yang ada di rumah, mari kita bersama-sama kita buka surat Al-Luqman surat ke-31 juz 21. Mari kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm wala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha intaku misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya, "Hai putraku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Dan kami telah memerintahkan kepada manusia berbakti kepada ayah bundanya, ibu yang telah mengandungnya di dalam kelemahan yang menambah kelemahannya, kemudian menyaraknya dalam masa 2 tahun. Karena itu bersyukurlah kepadaku dan kepada ayah bundamu, kepada pula kamu akan kembali. Dan jika kedua ayah bundamu memaksamu untuk syirik mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah kamu mengikutinya, dan bergaulah pada keduanya di dunia ini dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepadaku. Kemudian kepada pula kalian akan kembali, dan aku akan memberitahukan kepadamu semua perbuatanmu. Hai putraku, sesungguhnya jika ada sesuatu seberat 1 biji sawi berada di dalam batu gunung atau di langit atau dalam bumi, maka Allah lah yang mendatangkannya. Sesungguhnya Allah Maha Luas rahmatnya dan mengetahui sedalam-dalamnya. Hai putraku, tegakkanlah sholat dan anjurkan amal kebaikan, dan cegahlah segala yang mungkar, dan sabarlah menerima penderitaanmu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk daripada sesuatu yang sangat terpuji. Dan jangan memalingkan mukamu dari manusia, dan jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang sombong lagaknya atau sombong bicaranya. Dan sederhanalah di dalam berjalan, dan rendahkan sedikit suaramu. Sesungguhnya suara yang jelek itu adalah suara iman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah ya, surah Al-Luqman ini memberikan hikmah kepada kita semua dan sangat relevan dengan tema yang kita angkat hari ini ya. Dan alhamdulillah nanti akan kita kupas tuntas tentang education ini. Namun untuk sebelumnya, mari bersama-sama kita teriakkan tepuk semangat dulu ya, bersama-sama. Mari tepuk semangat. Yang ada di rumah juga tetap semangat. Nah, terima kasih semuanya, dan selanjutnya akan ada status diri dari Bunda Rudi. Mohon dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah inayahnya kepada kita semuanya, dan kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, insya Allah dimanapun berada di bumi Allah ini. Semoga kita senantiasa bersama-sama dapat bersinergi untuk mengagungkan asmanya, untuk bersama-sama selalu bertaut hati kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita semuanya, uswatun hasanah bagi umat dan rahmatan lil alamin. Hatur nuwun kepada Bunda Aning yang sudah rawuh PAUD Gajah Mada tercinta. Semoga Bunda senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga juga, dan bersama-sama kita terus dapat bersinergi untuk saling berbagi ilmu,
karena fitrah based education ini kami juga baru memulai belajar sebetulnya seperti apa toh, walaupun kami ini sudah ada yang 2, ada yang 3 dan seterusnya, namun insya Allah harapannya dengan kita sinau bareng bersama Bunda Ani, kami ini menjadi lebih paham, lebih tahu, sehingga di dalam aplikasi di dalam keluarga, dalam mendidik anak, mengasuh, membimbing anak-anak kita, insya Allah sesuai dengan Quran dan hadis. Lajeng tidak lupa terima kasih saya aturkan juga kepada Bunda, kepada ibu-ibu, kepada ayah yang sudah rawuh juga pada kesempatan kali ini. Kita bersama-sama tadi dari Miss Sondro sudah menyampaikan sinau bareng, ya, sinau bareng tentang fitrah based education, di mana tentu saja harapannya ini nanti tidak hanya pertemuan satu kali, karena kami yakin, saya yakin banyak sekali yang harus dipelajari, banyak sekali harus yang kita petani satu persatu. Nanti insya Allah semoga ini akan menjadi kelas, ini akan menjadi kelas FBA, lupa FBA kayak ini aja ya, fitrah based education, di mana nanti semoga kelas ini berkelanjutan dan semoga ketika kita sudah semakin tahu, kita semakin mengerti tentang FBA ini, kita juga bisa memberikan informasi, membawa manfaat kepada yang ada di lingkungan kita. Amin, insya Allah. Dan tidak lupa ini acara, salah satu rangkaian acara Desa Warsa PAUD Gajah Mada kami di usia 10 tahun, tepatnya di tanggal 11 Juni 2010 lahirnya, sehingga kami di tahun 2020 ini Desa Warsa 10 tahun tepat PAUD Gajah Mada, dan Allah kan yang memberikan petunjuk kepada kami untuk memulai fitrah based education ini, sinau bareng tentang pendidikan fitrah ini, sehingga nanti kami juga dari tim guru, tidak hanya orang tua ya, dari tim guru itu juga bisa memberikan pembelajaran materi kepada murid-murid itu juga sesuai dengan fitrahnya, sehingga tidak hanya katakanlah ilmu pengetahuan tentang tumbuh kembang anak yang berkaitan dengan peraturan pemerintah atau Permendikbud ya, di nomor 137, kita harus tahu bagaimana standar tingkat pencapaian anak di sana, namun kita juga paham betul ternyata dasar-dasar di dalam ayat-ayatnya, kemudian di dalam hadisnya, itu saya yakin, kita semuanya yakin sangat komplit, sangat lengkap. Terima kasih kepada semuanya, semua pihak yang telah mendukung keberadaan PAUD Gajah Mada. Tiada kata selain hanya dengan doa saja kepada ayah bunda dan seluruh pihak. Semoga apa yang sudah diberikan kepada kami menjadi amalan soleh ayah bunda dan seluruh pihak, menjadi amalan yang diterima, dan semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari bersama-sama di PAUD Gajah Mada menjadi ilmu yang manfaat, berkah, menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Amin. Tentu saja kami di dalam memberikan pelayanan selama ini masih banyak hal yang kurang, masih banyak hal yang harus diperbaiki, dan segala masukan, saran dari ayah bunda dan seluruh pihak dengan senang hati kami terima. Dengan senang hati kami akan melakukan introspeksi, sehingga kedepannya keberadaan PAUD Gajah Mada ini langkah ke depan semakin mantap, semakin bersinergi dengan seluruh pihak, semakin kuat, dan semakin membawa manfaat yang lebih luas. Amin, insya Allah. Makaten yang saya bisa matur sekali lagi, sukses untuk kita semuanya. Terima kasih kepada semua pihak, kepada tim guru juga, teman-teman
saya sehari-hari di PAUD Gajah Mada dan juga di situasi yang kita belum bisa tatap muka ini, insya Allah walaupun secara daring, walaupun kadangkala ada visit sesekali, itu kita bisa membangun energi sehingga pembelajaran, kegiatan, pemberian materi kepada Ananda bisa diserap dengan baik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Nuri yang sudah menyampaikan ramah-tamah, dan semoga apa yang disampaikan beliau bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan inspirasi juga. Baik, alhamdulillah kita sampai di inti acara, yaitu pemaparan materi dari Bunda Ani. Namun sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu kurikulum vitae dari beliau. Nama Aning Handayani, sarjana keperawatan, tempat tanggal lahir Bojonegoro 5 Maret 1979, ibu dari 5 anak ya. Nah, riwayat pendidikan beliau di SPK Aisyah Surakarta dan S1 Prodi Keperawatan Universitas Syahid Surakarta. Riwayat pekerjaan beliau yang pertama di Klinik SD Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 2001 sampai dengan 2005, dan perawat pelaksana PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2005-2009. Ya, nah ini pastinya akan bagaimana kita bisa mengenal beliau nanti akan dikupas tuntas oleh Bunda Aning. Monggo dipersilahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan selamat dan sahabat untuk PAUD Dharma Bunda, semoga sukses selalu. Saya yang dari sekolah alam Suralaya baru mau berdiri ini, seharusnya justru langsung kabur sama Bunda dan mis-mis semua di sini. Jadi waktu saya dijauhi sama Bunda, matur nanti di ini itu saya berpikirnya waktu ini nguyai segoro Bunda. Itu jadi alhamdulillahirabbil alamin. Masih terlalu banyak hal yang patut kita syukuri di tengah suasana pandemi ini. Semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat, terutama peristiwa yang tidak menyenangkan, bencana, ujian, musibah. Jadi pandemi kali ini semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Mungkin dari kacamata manusia ini hal yang nggak asik ya, tidak menyenangkan gitu. Nggak bisa piknik, nggak bisa ngemal. Kemudian anak-anak harus sekolah dari rumah, orang tua terutama Bunda sibuk mendampingi putra-putrinya untuk sekolah seperti itu. Semoga dengan seperti ini kita tersadarkan ya, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah yang pertama itu kita lihat dalam masa pandemi ini sampai 8 bulan ya, sekolah-sekolah favorit dengan gedung-gedung yang megah ternyata gedungnya enggak tetap
nggak digunakan. Jadi kita menyadari, oh ternyata sekolah itu sebenarnya bukan gedung kebutuhan yang utama. Kok ternyata gedung itu nggak penting-penting amat gitu. Kemudian yang kedua, pembelajaran dilaksanakan dengan sistem daring. Guru hanya memberikan guidance, itu orang tua yang melaksanakan, gitu ya. Jadi ini Allah memaksa kita, menyadarkan kita bahwa sebenarnya tanggung jawab pendidikan itu yang utama berada di pundak orang tua, bukan guru, bukan lembaga bernama sekolah. Ini harus disadari oleh orang tua. Kemudian kita juga mau tidak mau, rela atau tidak, kita kemudian berefleksi bahwa pendidikan itu tidak berbeda dengan persekolahan. Pendidikan dan persekolahan adalah dua hal yang berbeda. Gitu, ya? Bukan berarti orang yang tidak sekolah, tidak rampas, tidak terdidik. Begitu. Orang melaksanakan pendidikan tidak mesti harus bersekolah. Begini penjelasannya. Kalau kita runut, pendidikan atau education itu berasal dari kata bukan, artinya menuntun. Jadi menuntun anak kita. Kalau dari bahasa Arab, tarbiyah itu artinya menumbuhkan. Menumbuhkan apa? Benih. Ya. Jadi pendidikan itu kalau dianalogikan, di SDE itu dianalogikan bukan seperti tukang kayu yang pohon yang hidup itu kemudian ditebang, kemudian mau dibentuk apa sesuka hati bisa, bukan seperti itu. Tetapi pendidikan itu lebih pada seperti petani yang menumbuhkan benih, mengenali dulu ini benih apa, apakah benih kangkung, apakah benih padi atau cabai, apa, kemudian ini kan nanti perlakuannya berbeda-beda. Adapun sekolah, dari kata school, college, itu artinya free time, waktu luang. Dulu seseorang atau anak yang selesai dalam memenuhi kebutuhannya, ada waktu luang, kemudian digunakan untuk berkumpul, ngobrol-ngobrol, kemudian membahas sesuatu, begitu, mempelajari sesuatu, kemudian ini diorganisir secara lebih bagus, lebih cantik, begitu ya, sehingga berdirilah lembaga bernama sekolah. Lalu bagaimana sebelum lembaga sekolah itu ada? Kan tidak berarti kemudian pendidikan juga tidak ada. Untuk jadi nanti saya akan mengajak penjenengan semua untuk berkenalan dengan Fitrah Education ini, yaitu sebuah konsep dan metode pendidikan Islam, ya, sebenarnya dari Quran dan hadis, seperti tuntunan Rasul dalam pendidikan dibagi dalam 3 fase, ya. 0 sampai 6 itu anak dijadikan sebagai raja, kemudian 7 sampai 14 sebagai tawanan, setelah 15 ke sana sebagai teman. Itu dasarnya. Kemudian ini jadi kan sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu kala, ya, tapi kemudian MBA ini dirumuskan seperti itu oleh Ustaz Hari Sanggesa. Bisa dikepoin Facebooknya, mungkin beberapa di sini Bunda juga sudah berteman dengan beliau di Facebook begitu. Beliau menyampaikan ini, merumuskan MBA, Fitrah Based Education, kemudian Fitrah Based Life dan Fitrah Based Movement.
Dari ini kemudian berkembang kelas dan komunitas-komunitas yang konsep dasarnya ini, misalnya ada UIP ya, Institut Ibu Profesional Bunda Cekatan, seperti itu Ibu Sarjana. Kemudian pendidikan kelas ayah bunda, pendidikan akhir balik ini oleh Ustadz Taat ya, Adiana Rosli, Ustadz yang juga psikolog begitu. Kemudian ada juga beberapa komunitas seperti komunitas hebat begitu, home education berbasis akhlak dan talent ya. Kemudian beberapa lembaga pendidikan ataupun sekolah seperti Abirumnya Bu Dina Sarika yang di Bogor, kemudian beberapa sekolah alam seperti Bu Wahya yang di Jogja, dan juga kami, saya dari Kayu sekolah alam Koloraya, insya Allah juga berkonsep seperti ini. Mungkin istri di sini dan bunda, ayah bunda yang di sini pun sudah mengenal konsep ini, sudah bergaul dengan yang kelas-kelas dan komunitas yang tadi saya sebutkan. Jadi kita sharing ya. Mohon kalau saya kurang pas dievaluasi dan dikoreksi seperti itu. Nanti saya belum, untuk aplikasinya saya juga belum expert sekali ya. Maka saya kalau bunda judulnya ditambahin mengenal ya. Saya tidak kenalan judul gitu ya. Jadi kita akan mengenal mengenai konsep di Project Education ini. Sebelum mengenal ini mungkin saya kenalan dulu tadi yang sudah disebutkan Miss Ondro. Ini memang data saya kelihatan ya. Saya ini bukan sarjana pendidikan, jadi makanya sekali lagi saya kesini datang itu sudah mulai segoro saya dengan para praktisi yang sudah lama di pendidikan ya. Maka memang pernah kesasar gitu, kesasar cantik juga. Saya pernah di 4 tahun itu di SD Muhammadiyah 1 Petelan Surakarta, sebelah baratnya Pulau Mangkunegaran. Waktu itu SD Muhammadiyah program khusus yang Kota Barat itu masih kita bahkannya dari sana. Jadi waktu dari kelas 1 sampai kelas 3 dari 1 di Petelan itu baru begitu naik kelas 4 pecah yang program khusus di Kota Barat. Jadi saya masih membersamai anak-anak itu. Saya tetap sebagai perawat waktu itu bersama dengan 3 orang dokter dan 2 guru KS, hampir 800 anak, karena ini memang favorit ya. Jadi rata-rata ABC dan reguler itu yang program itu 1 kelas. Kemudian saya selesai karena diterima sebagai PNS di Dinas Kabupaten Klaten, Dinas Kesehatan, di salah satu ditempatkan di salah satu puskesmas gitu ya. Kemudian tahun 2019 saya mengajukan desain, mengajukan permohonan mengundurkan diri secara hormat tanpa hak pensiun dan disetujui. Jadi sekarang aktivitas saya yang utama tetap sebagai istri dan seorang ibu dari 5 anak. Kemudian di waktu saya di SD Mugi itu memang punya program dengan salah satu dokter saya, konsen untuk promosi kesehatan melalui metode edukasi, terutama untuk anak-anak jelang balik. Dan punya mimpi besok untuk anak SMP dan SMA terkait dengan perilaku seksual, pergaulan bebas dan infeksi menular seksual begitu. Qadarullah waktu saya di puskesmas, saya diamanai sebagai pengampu penanggung jawab pengelola program HIV/AIDS dan infeksi menular seksual. Jadi aktivitas saya yang saya putuskan untuk jadi PR sudah saya resign dari PNS itu tentang edukasi seksualitas untuk anak dan remaja. Tapi pada ini ya,
pencegahan, artinya merawat citra seksualitas. Kalau sudah sampai kasus itu nanti ranahnya di profesional. Kemudian sekarang saya juga beberapa bulan lalu bersama beberapa teman mendirikan sekolah alam Solo Raya. Saya diamanai sebagai pelaksana divisi humas. Kemudian ini peta bakat saya kalau di dalam mapping begitu. Kemudian saya tinggal di Tegalbondo saat ini. FB saya nama asli saya. Kemudian kontak person saya itu, tapi mungkin sebentar lagi akan segera ganti nomor karena ternyata hangus tanpa saya sadari. Oke. Ini sebelum masuk tadi yang di Quran surat Luqman ayat 12-19 yang pertama kali memang dasarnya untuk pemberian pendidikan di Quran surat An-Nisa ayat 9. Jadi memang sebagai orang tua kita harus takut meninggalkan generasi anak-anak kita yang nanti lemah. Maka langkah yang harus dilakukan yang utama yaitu takwa. Artinya kan kita harus mengintervensi diri kita sendiri. Sebelum mengintervensi ke putrane, kita harus mengintervensi diri kita sendiri, mengupayakan ketakwaan diri sendiri. Kemudian lalu adalah kaulan sadidah. Jadi mengucapkan, menyampaikan sesuatu yang benar dengan kalimat-kalimat terpilih, begitu, supaya aman-aman apa yang kita sampaikan dipahami dengan baik oleh anak. Kemudian yang masih digunakan sebagai dasar pendidikan sampai saat ini yaitu ini tadi yang kita baca bersama-sama surat Luqman ayat 12-19 bahwa menilai dan metode pendidikan yang disampaikan Luqman kepada putranya itu yang pertama keteladanan ayat 12 ya. Luqman itu bersyukur gitu ya, tentang kesyukuran itu diteladankannya. Kemudian perintah dan larangan itu ada penjelasannya. Dengan penjelasan orang pokok-pokoknya. Nah, kemudian ada gambaran tentang reward dan punishment, tentang nikmatnya surga dan azab. Kemudian ada cerita dengan analogi-analogi. Jadi kebaikan tadi kejahatan dianalogikan dengan biji zarah ya, awi, kemudian suara yang ini tadi dianalogikan dengan suara keledai seperti itu. Kemudian baru nasihat. Dan dapat kita lihat tadi di Quran surat Luqman, nasihat itu diberikan dengan lemah lembut. Anak dipanggil dengan ya bunaya seperti itu, disampaikan dengan nasihat yang tidak nyeklek ke hati gitu ya. Disampaikan dengan tetap membombong anak seperti dengan penuh kasih sayang. Nah ini tadi berangkat dari yang saya sampaikan guidance-nya Rasulullah bahwa 15 tahun itu anak kita sudah bisa menjadi teman bagi orang tuanya. Kedudukannya sudah setara karena memang 15 tahun itu sudah taklif. Anak-anak kita sudah mukallaf, sudah setara dengan kita. Jadi tujuan kita dalam mendidik itu menjadikan anak-anak kita sebagai pemuda, bukan remaja. Bedanya apa? Gitu ya. Kalau di konsep Islam dan konsep kesehatan yang dulu itu sesudah anak-anak kemudian jadi pemuda. Baru di era kemudian ada grade usia yang dilabeli dengan remaja. Artinya kalau pemuda
dan remaja ini sama-sama sudah bukan anak-anak, sama-sama belum menikah, tetapi kalau remaja hanya balik saja, tapi kalau pemuda akhirnya sudah tercapai, akhir selaras dengan balik. Ya, targetnya, idealnya memang tercapai pada usia 15 tahun. Kalau mundur jangan lama-lama. Biasanya terus binyang. Setidaknya 15 tahun tercapai sudah. Kalau mundur jangan lama-lama. Kan jadi jarang kita antuk lah. Ini jangan apa nih. Kemudian kita sudah pendidikan adalah menyiapkan anak kita menyambut peran peradabannya. Jadi anak menjadi dirinya sendiri dalam versi terbaiknya, versi terbaik dari dirinya. Karena kita percaya bahwa setiap anak, setiap insan, kita juga diciptakan Allah itu ada tugasnya masing-masing. Ini jadi purpose of life itu, tujuan kita diciptakan itu kan beribadah, gitu ya. Tetapi kemudian ada mission of life-nya, tugas spesifik, peran spesifik kita sebagai khalifah di bumi itu nanti sebagai apa? Nah itu yang harus kita tuntun anak kita, bukan tadi ya, kita tuntun, kita tumbuhkan benihnya sehingga nanti ketemu peran spesifiknya apa, ketemu, dan itu akan memberi kemanfaatan optimal sehingga benih tadi tumbuh dengan baik, subur, begitu merembokok, ya, kalau orang ya, kemudian berbuah. Tapi sayangnya fenomena yang terjadi sekarang adalah ini, rentang antara balik dan akil itu semakin jauh. Balik tadi kan saya katakan sesuatu yang natural, ya. Balik itu kematangan fisik, kematangan biologis, sesuatu yang tidak usah diupayai secara spesifik seperti apa, dia akan tercapai pada masanya. Seorang anak perempuan akan haid, seorang anak laki-laki akan hilang, ya. Tetapi akil ini sesuatu yang utuh, artinya harus dibidoyo melalui serangkaian proses pendidikan. Kalau zaman dulu saya dari generasi saya ini yang jelita ini dalam 50 tahun adalah hal yang lumrah kalau anak perempuan haid itu di usia SMP kelas 2 nanti di Bunda. Saya dulu kelas 2 semester 2 sudah mau naik kelas 3 itu baru haid. Tetapi sekarang dengan semakin bagusnya nutrisi, ya, status gizi anak-anak, kemudian minimnya perubahan ini, pola aktivitas. Kalau dulu kita main songkla, main gobak sodor, main apa, sekarang kan mainnya lewat begini, sehingga minim untuk aktivitas fisik. Akibatnya adalah anak balik lebih dini. Maka tidak heran kalau sekarang anak kelas 5 SD, kelas 6 SD itu sudah haid. Kalau zaman dulu teori lama, umur 9 tahun, 10 tahun haid itu sudah merupakan suatu hal yang patologis, tidak normal, dianggap sebagai menstruasi precox, sebelum waktunya. Tapi sekarang sudah berubah. Tapi kemudian akhirnya semakin mundur. Kalau anak-anak zaman dulu teman kita itu sudah paham ngerewangi buat repote orang tua begitu ya, itu paham
usia SD itu sudah belajar masak, sudah bisa serai rumah, ditinggal orang tua kemana itu bisa mengendal. Tetapi anak-anak sekarang sangat berbeda ya. Akhirnya justru semakin mundur. Fenomenanya seperti itu. Kemudian ada lagi fenomena anak hilang. Anak itu kelihatan hebat di waktu kecil, ya. Kendel atau hafalannya banyak, atau rasa ingin tahunya tinggi untuk menyampaikan sesuatu. Tapi kemudian dalam perkembangannya justru ini mati, redup, karena fitrahnya tidak tumbuh atau justru terlupa. Kenapa? Karena ini orang tua atau pendidik sibuk menggegas anak, lupa terhadap fitrah-fitrah yang harus dirawat. Jadi ada setiap fase tumbuh kembang itu kan ada tugas perkembangannya, ada ciri-ciri spesifiknya. Jadi kadang orang tua sadar atau tidak ataupun pendidik memberikan segala sesuatu lebih dini, padahal dalam pendidikan tidak berlaku konsep lebih cepat lebih hebat, tidak, karena masing-masing harus sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya, kecuali yang memang sesuai dengan keunikan anak itu. Kemudian fenomenanya lagi, tugas pengasuhan dan pendidikan itu hanya diserahkan kepada bunda. Ayahnya cukup merem sebagai mesin ATM, ya, membiayai saja, memberikan fasilitas saja, tetapi dirinya tidak terlibat dalam proses pengasuhan dan pendidikan. Makanya kemarin saat saya di zaman Bunda, ini kalau ada bapak-bapaknya, saya bilang lebih bagus Bunda, karena memang bagaimana seperti ini Bunda. Jadi bapak-bapak itu urusan ini anaknya ini urusanmu, urusannya emak. Caranya lagi dengan sistem persekolahan yang terjadi sekian lama itu, Bunda kemudian memberikan tugas pendidikan itu kepada sekolah. Pokoknya bayaran tepat waktu, uang saku, butuh apa dikasih, kemudian proses pendidikan anaknya seperti apa, nggak tahu. Sudah bayar mahal ke sekolah. Ada banyak orang tua yang seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, tidak berlaku rumus semakin ketat, semakin hebat. Karena setiap keterampilan itu ada masanya sesuai perkembangan anak. Maka pertanyaannya seperti ini. Kalau anak itu dipush untuk bisa membaca sebelum waktunya, padahal kalau usia 0 sampai 6 itu masa raja tadi, masa aku, masa egosentris, dan secara kognitif dia masih belum bisa berpikir abstrak gitu ya. Nah, jadi kalau anak tidak mau, jangan dipaksa, intinya seperti itu. Kalau anak mau kita fasilitasi. Kalaupun ada menyampaikan tentang salitum seperti itu ya, yang jadi perdebatan itu kan salitum ya Bunda ya. Sebenarnya sudah ada di aturan Sisdiknas nih kalau nggak salah. Nah, sebenarnya bukan hanya sekedar materinya, tetapi bagaimana metode penyampaiannya. Kita hanya mengenalkan dengan cara bermain, karena bahasanya ketika usia 0 sampai 6 tahun itu bahasa bermain. Kalau anak nggak mau, jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti terlupa fitrahnya. Kemudian kalau penelitian mengatakan anak yang dipaksa
kemudian terlupa fitrahnya, nanti akan muncul di kemudian hari itu mental hektik, memberontak di usia kelas 3, kelas 4 SD. Jadi ditumbuhkan, kecuali anak maunya, anak yang memang ini apa saya minta diajar itu. Tetapi kalau anak tidak mau, jangan. Dan yang keliru selama ini di sistem pendidikan kita, orang tua dan sekolah bareng-bareng. Jadi saya kurang paham, tapi di waktu anak-anak saya mau masuk SD, nggak bisa membaca, nggak diterima, gitu loh. Nah, anak dipaksa untuk menguasai sesuatu yang belum sesuai dengan fase perkembangan. Maka anak saya dulu nggak bisa, terutama yang nomor 3 dan nomor 5 itu sampai kelas 1 SD. Nah, ternyata baru bisa baca. Itulah di beberapa SD. Dan saya nggak apa-apa. Tapi tetap nanti pada perjalanannya saya percaya dan sama Allah akan ketemu dengan lembaga pendidikan yang bisa menerima anak saya. yang nomor dan terakhir paling tetap, bahkan kakaknya belum bisa, dia sudah bisa. Karena memang anak itu unik, pembawaannya masing-masing. Nih, tentang sholat saja Allah baru perintahkan untuk mengajari anak kita sholat di umur 7 tahun. Karena sebelum umur 7 tahun memang masih pusat imajinasi dan kreativitas. Nanti ini diulang di fitrah beriman bahwa tugas orang tua pada waktu itu membuat anak terpesona dengan rahman rahimnya Allah, kebaikan, nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dijatuh cintakan dengan agama Islam. Maka tidak diperkenankan memperkenalkan tentang azab neraka, dajjal dan sebagainya itu sebelum di usia 7 tahun. Tapi anak lebih dipesonakan tentang kebaikan, cintanya Allah, rahmatnya Allah, keindahannya surga dan sebagainya. Kemudian masih tentang sholat itu tadi, 7 tahun diminta untuk ngajari, kemudian baru ada punishment, teguran yang keras itu ya, pada usia 10 tahun. Akhirnya usahawan, maka kemarin anak-anak belajar tentang literasi dengan orang tua murid. Jadi fasilitatornya juga belajar dari anak-anak, sumbernya dari orang tua. Kemudian saat belajar tentang eksplor gizi yang bulan kemarin misalnya, ada seorang orang tua ayah dari kru kami, anak-anak itu kalau yang SL nggak mau dibilang anak gizi itu kru namanya kru. Ya, kalau SD kalau SD disebutnya cah bocah nggak apa-apa, tapi kalau sudah SL anak-anak nggak mau. Kita kru SL. Nah, salah satu ayah kru SL itu ada yang sarjana pertanian, juga yang wirausahawan, sehingga kemarin pengenalan tentang kenapa tanah itu ada 12 macam. Dikenalkan juga bawaan contohnya istilahnya sekian tentang sifat karakteristik masing-masingnya seperti itu. Kemudian ada yang orang murid yang saya kesehatan dan dokter di bidang pendidikan seksualitas. Maka saya sampaikan pada anak-anak ada dari pendidikan seksualitas. Jadi dari yang paling awal tentang untuk memahami diri di waktu jelang balik. Kemudian karena kami tidak belum untuk anak-anak di level TK, kami tidak punya di level TK, yang sedang kami garap saat ini di level SL, SMP dan SMA, dan insya Allah mohon doanya tahun depan akan tambah untuk level SD. Jadi seri pendidikan untuk seksualitas yang sudah saya sampaikan ke anak-anak, yaitu misalnya awal jelang balik, memahami diri,
dengan kemarin kita mengundang narasumber dari sesama sekolah alam dari sekolah di Jakarta, pendidikan akil balik tentang pengendalian diri dan sebagainya, dan lanjut di season ini sudah dapat 2 seri, nanti direncanakan 6 seri gitu, nanti tentang peran ayah bunda. Jadi memang orang tua terlibat secara langsung tentang pendidikan agama Islamnya. Kemarin narasumbernya juga orang tua yang seorang guru agama, asisten agama Islam, dan orang dosen juga yang memang punya kemampuan untuk istirahat di Indonesia. Jadi orang tua harus terlibat langsung. Nah, kalau saya pengen gitu, saya pengen besok ini apa namanya, jadi pasti tinggal mengorganisir. Nah kayak gitu, hasil yang IO-nya hasil, tapi pada bidang-bidang tertentu kok orang tua ada yang ikut di bidang itu, orang tua yang jadi narasumber. Dan itu sudah berjalan 2 bulan ini, hampir semua narasumbernya orang tua. Menarik ya. Iklan. Ya. Baik, terima kasih. Sangat menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Kalau kita sederhana mungkin bisa sehari atau banyak hari ya, untuk mengulik dengan dalam tentang fitrah faith education ini, dan pastinya kita akan ingin tahu banyak lagi, dan tentunya nanti insya Allah ya akan kita jumpa lagi ya dengan Bunda Ani lagi untuk pembahasan tema-tema berikutnya. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Bunda Ani ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah wawasan kita semuanya, dan jangan puas ya jangan puas untuk ilmu kita di hari ini. Kita bisa belajar lagi untuk menjadi orang tua yang hebat bagi anak-anak kita, dan kita bisa mendidik mereka sesuai dengan fitrahnya. Semoga kita bisa menjalaninya sesuai dengan sunatullah tanpa menggores ya fitrah mereka. Semoga kita bisa menjadi orang tua hebat seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya, Bunda Aning, dan kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Chandra, mohon maaf apabila dalam proses membersamai ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian naik ke umur 7 sampai 10 itu tentang kepercayaan diri dan regulasi. Apa yang mau dia sehat atau enggak. Ya. Kemudian naik lagi 11 sampai 15 tahun itu pengembangan diri. Masih di dirinya sendiri. Tapi kalau sudah 15 tahun dia harus sudah berpikir peran sosial, mengembangkan orang lain dan mengembangkan komunitas sosial, lingkungan sekitar dan sebagainya. Nah, kalau diintegrasikan seperti ini, 0 sampai 6 tahun yang utama menciptakan bonding kelekatan kita dengan anak. Anak ajak untuk jatuh cinta kepada Allah, Rasul dan orang tua. Kemudian bimbing anak untuk menghargai individualitasnya, amati sifatnya. Umur 7 sampai dengan 10 tahun itu masa belajar, kita belajar tadi, maka berikan 3B tadi, aktivitas beragam, berulang, berhadapan dengan orang lain. Kemudian temukan aktivitas yang pakai 4P tadi. Kemudian prinsipnya orang tua adalah pengamat terbaik bagi anaknya masing-masing, bukan gurunya. Orang tua, pengamat terbaik bagi anaknya. 6. Hampir ada bahkan 24 jam sama orang tuanya. Nah, ini waktu yang tepat sekali
nanti menciptakan kelekatannya itu dan mengamati observasi sebanyak-banyaknya. Kalau dulu di usia awal-awal SL, fasilitator kami, kita disarankan untuk punya wadah untuk kebaikan anak-anak. Jadi seperti apa ya, kumplung, apa namanya, wadah kayak gitulah, kumplung ya, cemplung, atau pelan yang kayak gitu. Jadi setiap anak ada melakukan hal positif, tuliskan ibu di situ, nanti di ini. Nanti suatu ketika kita merasa futur, anaknya juga menunjukkan, kan masa remaja ada ada masa memberontak nilai-nilai dari nilai-nilai keluarga dari orang tua, dia mengembangkan nilainya sendiri. Itu dibongkar celengannya itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan baik untuk anak dan orang tuanya. Dia ternyata kamu dulu pernah begini, ini luar biasa yang kali. Ya? Kemudian umur 11-14 tahun itu harus dikokohkan dengan ujian kehidupan, dengan belajar banyak, bertemu banyak orang, kemudian berguru pada master di bidangnya masing-masing. Saya ambil tema periode ini tentang fotografi. Dia ketemu dengan orang yang expert di bidang itu, magangkan. Nah, di sini orang tua harus tega, tegar. Kalau kami, karena bersinergi dengan fasilitator yang ya tegal-tegal gitu, makanya ibu percaya aja ya sama daya tahan anak-anaknya. Beberapa anak yang memang dari latar belakang ekonomi ini ya, anak itu diajak begitu, kayak gitu kadang tidak tegal. Tapi kita bersinergi dengan fasil, orang tua bisa lihat, oh ternyata anak enjoy aja ya diajak seperti itu. Dengan catatan, ini orang tua harus tega itu dengan catatan di usia-usia sebelumnya tuntas. Kemudian setelah 15 tahun anak mandiri, karena tadi sudah sebagai teman. Oke, maka relasinya ini 0 sampai 6 tahun anak sebagai anak bermain ya, kemudian orang tua memfasilitasi. 7 sampai 10 anak itu belajar dan mengeksplorasi, orang tua sebagai pembimbing dan pelatih. Kemudian umur 10 sampai 12 tahun anak sebagai anak magang, mulai magang. Sedangkan orang tua dan komunitas, karena kalau magang biasanya orang tua kan punya bidang tertentu, nggak mungkin bisa ngayai semua. Dan ini bidang ini tidak dipaksakan untuk sebagai diwariskan gitu. Kalau orang tua di bidang kesehatan, saya nggak boleh memaksakan anak-anak, ini kesehatan ya, bapaknya guru yang pendidikan. Jadi, terus bagaimana kalau orang tuanya hanya seperti ini? Maka solusinya adalah berkomunitas. Jadi kalau kami di sekolah Alam Seraya ada Mandayang yang UMKM matang kayak gitu ya, ada yang pelatih diving, ada yang guru agama, ada yang dosen teknik, ada yang kesehatan. Ini kita saling memberikan mengalirkan kebermanfaatan kita untuk juga pendidikan anak-anak kita. Kemudian di usia 15 tahun sudah sebagai partner pastinya. Kesimpulannya, nanti pas kalian kesimpulannya, mendidik adalah tugas orang tua. Jangan pernah sepenuhnya menyerahkan tugas ini kepada lembaga. Jadi kalau dalam pendidikan ada rumah, ada sekolah, ada komunitas, yang wajib hadir adalah rumah orang tua. Yang dua itu nggak ada malah. Yang dua hanya ada dua, orang tua bersinergi dengan sekolah saja boleh, orang tua bersinergi dengan komunitas saja boleh. Yang tidak boleh kalau orang tua tidak hadir, hanya sekolah dan komunitas saja. Ini yang tidak boleh. Kemudian syarat mendidik anak adalah syukur. Apapun kondisi dan sifat anak harus disyukuri, kemudian lihat sisi cerahnya. Kalau tentang
ini saya minta penjenengan untuk belajar sama Mak Dayan itu. Luar biasa, beliau dianugerahi putra-putra dua putra yang istimewa begitu ya. Istimewa pakai telur ya Mak. Ini tetap dengan syukur, dengan bahagia membersamai putra-putranya. Luar biasa, sempurna. Kemudian ini, kita adalah versi terbaik orang tua untuk anak-anak. Berapapun jumlahnya, apapun kondisinya. Mak Dayan diberikan dua anak spesial, diinstal oleh Allah dengan kemampuan kapabilitas parenting untuk menghandle anak istimewa itu. Pas saya diberikan anak 5, sudah diinstal oleh Allah kapabilitas parenting untuk mendidik 5 anaknya. Pasti, tinggal kita mau atau tidak. Ini yang terakhir adalah buat anak kita bersinar, tetapi buat diri kita juga bersinar. Tiganya ini berbarengan. Tidak bisa kita hanya fokus di anak. Tadi kembali lagi ke takwa dan kaulan sadidah itu satu paket. Kita didik fitrah kita bersamaan dengan mendidik fitrah anak-anak kita. Karena sudah disuruh cepat, saya cepat. Kayaknya begitu. Terima kasih. Luar biasa ya Bunda, semuanya kita mendengarkan pemaparan materi tentang fitrah learning ini ya, FBA ya. Nah tentunya dari teman-teman semuanya pasti ada pertanyaan yang menggelitik nih yang perlu bisa kita sharing dengan Bunda ini. Bunda Ani maaf, kita masih ada waktu sekitar 5 menit untuk kita sharing. Monggo dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Monggo, ada? Kalau saya yang lain. Jadi tadi itu kalau saya minta semua yang disampaikan, karena memang saya itu suka menulis. Artinya apa-apa itu ditulis. Sampai kadang kertas saya tarik kemana juga mungkin nggak tahu, karena kadang setiap ini saya dengar itu saya tulis dan nanti harapannya bisa saya lihat-lihat, saya baca kembali. Nah, dari poin yang disampaikan di dalam tadi kan tentang fitrah education ini kan banyak banget ya. Artinya bahwa kami sebagai pendidik yang ada di Polres Jakarta dan di dalam tim ini, dan saya yakin orang tua yang muda itu juga mencermati dari semua itu tadi langsung tadi mengingatkan bahwa saya juga itu mengingatkan secara pribadi. Tadi di akhir ada kata ketika kita mau membuat anak bersinar, kita dulu jadi semuanya kan kembalinya sebenarnya ke orang tua. Nah, apakah untuk selanjutnya bisa kita lakukan bersama-sama itu ada pembedahan step by step, sehingga nanti katakanlah tadi ada 4 fitrah ya, fitrah beriman, belajar, bakat, kemudian tumbuh kembang, termasuk di dalamnya tadi Al-Quran menyampaikan demikian. Saya tadi berpikir ini kami ya katakanlah sudah 10 tahun ya kalau sudah ada kami menjadi katakanlah guru ataupun pendidik yang ada di sekolah maupun kami menjadi orang tua yang mendidik anak di rumah itu merasa bahwa masih banyak yang harus kami pelajari dan perbaiki. Berarti dari Bunda Ani sendiri seperti apa supaya nanti tahapan ini bisa dikupas sehingga tadi saya di awal materi itu ini ada sebuah kelas gitu. Dan ketika ada katakanlah orang baru yang baru datang, saudara kita yang baru datang itu bisa masuk di dalamnya, maka harus aku
santri sekolah mesin. Tapi kalau saya sendiri dengan yang tidak berbayar itu sudah sangat membantu metani diri kita. Gitu. Dulu waktu anak-anak masih di sekolah alam yang sebelumnya, kata sebutnya merek kan, itu memang kita juga mengundang beliau gitu. Jadi sekedar untuk membuka open mind-nya saja, bahwa orang itu unik, bahwa masing-masing punya sifat, bakat, dan itu bisa ada tuntulnya. Kemudian nanti kalau ada yang mau follow up bisa berhubungan dengan beliau, itu kita kenal. Kemudian untuk yang lain-lain memang kalau saya sendiri saya juga masih banyak harus belajar, enggak. Apalagi saya expertnya memang di pendidikan seksualitas, karena memang itu bidang yang interest buat saya dan tidak banyak yang mau ambil di situ karena masih sesuatu hal yang apa ya bunda, kalau tidak hati-hati justru tergelincir ya bunda. Jadi memang tidak banyak yang ambil di situ dan saya masuk expertnya di psikolog, seksualitas dan cinta gitu tadi. Kalau yang lain-lain juga sama bunda, saya juga bareng-bareng belajar. Nanti untuk selanjutnya mungkin bisa yang awal misalnya dengan membaca Pandu 45 mungkin bisa, atau mau diawali dengan fitrah yang paling awal. Misalnya kan dari tadi masing-masing ada golden periodnya. Kalau mau diurutkan golden periodnya yang 0 sampai 6 memang fitrah beriman. Kemudian 7 sampai 10 tadi fitrah belajar dulu. Kemudian 11 sampai itu bakat. Kemudian itu bisa diurutkan seperti itu. Monggo nanti. Dalam kurikulum kami, kemudian di dalam aplikasi itu nanti memang kesesuaiannya. Karena kalau misalnya seperti tadi contohnya fitrah beriman 6 tahun, kan kami masing-masing punya kasus-kasus ini. Anak-anak itu begini, kalau nggak diginikan itu nanti begini kan pikirannya sebagai guru kan di situ ada kurikulum, ada yang harus kita terbentuk kurikulum mengikuti ini belum terdengar. Apakah ini ada pertanyaan begini? Apakah bisa education ini diaplikasikan di sekolah formal yang memang terikat dengan kurikulum? Kemarin ada postingnya Bu Dina Sarifah, saya laporankan memang untuk berteman dengan beliau. Jadi Bu Dina Sarifah itu dengan akademinya itu lembaga pendidikan yang dia mengayu bukan homeschooling, bukan sekolah juga bukan sekolah formal, tetapi bisa anak didiknya itu sinambung di sekolah formal tetapi dapat guidance dari akademi. Jadi memang